Kega Warrior, let's go! MTHS. Hai teman-teman. Apa kabar nih teman-teman? Dahsyat, luar biasa. Yes. Sebelumnya udah kenal belum sama kakak-kakak yang di sini? Aku Kak Audrey. Aku Kak Ase dan ini? Kak Audrey. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelumnya, Kega Warrior, Let's go! Wah, pasti pada kurang semangat yang di rumah. Gimana? Kita ulang dari awal. Kega Warrior, Let's go! Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Masih pada semangat teman-teman? Kega Warrior, Let's go! lagi ya. Kega Warrior, Let's go! Nah, sekarang kita mau lanjut lagu kedua. Lagu apa, Kak? Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yuk teman-teman, kita mau siapin hati kita. Kita mau sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Kita mau cari posisi terenak. Kita mau katakan, kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal lagi teman-teman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah. Yes, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke hadiratnya Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Engkau Allahku dan perisaiku. Yes Tuhan. Yes, terima kasih ya Tuhan atas perlindungan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau nyanyi lagu ini ya teman-teman dari Ref. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami udah bisa memuji-Mu Tuhan, kami udah bisa menyembah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Kau berkati Tuhan, Kakak pembina yang akan share firman. Berkati kami juga Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes ya. Oke, nah pasti udah seru banget kan? Tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan papa mama, adik kakak di rumah. Nah sekarang siapa nih yang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba lambaiin tangannya yang antusias. Oke. Nah hari ini kakak mau cerita sedikit tentang yang namanya hidup merdeka. Kita mau sebutin bareng-bareng ya teman-teman dan adik-adik di rumah. Kita sebutin yuk, 1, 2, 3. Hidup merdeka. Nah teman-teman tahu nggak sih hidup merdeka itu apa artinya? Nah contohnya nih bangsa kita sudah merdeka, bangsa Indonesia sudah merdeka. Dan itu dirayakan teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah terbebas dari para penjajah. Nah bangsa Indonesia sudah mengalaminya. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya 17 Agustusan ada lomba-lomba dirayakan kemerdekaannya. Nah itu contohnya hidup merdeka. Kita perlu merayakannya gitu. Nah kenapa sih kita sudah hidup merdeka? Kira-kira teman-teman tahu nggak nih kenapa kita sudah hidup merdeka? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Karena apa teman-teman? Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Nah kita mau buka yuk ayatnya di Filipi 2 ayat 5-8. Oke, kita buka dulu ya sekarang ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca nih ayat 5-8-nya. Tapi kakak mau bacain satu ayat aja di Filipi 2 ayat 8. Nah ayatnya bunyinya kayak gini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita teman-teman, kita sudah dimerdekakan dari segala dosa, dari kegelapan teman-teman. Jadi kita sudah pindah dari kegelapan kepada terang. Nah, maka dari itu karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah Tuhan Yesus sudah mati buat kita perlu hidup sebagai orang yang merdeka, sebagai anak-anak Allah. Nah, gimana sih Kak caranya hidup merdeka karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Kita mau buka ayat lagi ya, satu lagi ya. Kita mau buka yuk di 1 Timotius 6 ayat 11. Kita buka sama-sama, jadi teman-teman boleh sambil buka ya. Kita mau baca bareng-bareng 1 Timotius 6 ayat 11. Nah, ini gimana sih caranya kita hidup merdeka nih sebagai anak-anak Allah? Yuk kita baca sama-sama. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, jadi kita harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, khusus minggu ini nih teman-teman, kita mau bahas yang tentang kasih teman-teman. Jadi tema hari ini adalah hidup merdeka dengan kasih teman-teman. Oke, nah pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan kata-kata kasih. Nah karena kita sering banget nih belajar tentang kasih, juga kita sering sebut aku mengasihi mama misalnya, atau aku mengasihi papa, Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah kita mau buka satu ayat tentang kasih teman-teman. Kenapa sih kasih itu penting banget dan kenapa kita harus hidup dengan kasih. Oke, kita buka yuk di 1 Korintus 13 ayat 1 teman-teman. Kita buka sama-sama ya di 1 Korintus 13 ayat 1 tentang kasih. Nah jadi mungkin teman-teman sudah pernah baca ayat ini juga sebelumnya. Oke, nah ayatnya berbunyi seperti ini teman-teman. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gak merincing. Nah itu teman-teman tentang kasih. Teman-teman
meskipun kita hebat, kita punya banyak prestasi, tapi ketika kita tidak punya kasih, maka kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, bagaimana sih cara mempraktekkan kasih? Yang pertama, teman-teman harus ingat dulu bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Dia sudah mati di kayu salib. Maka dari itu kita perlu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, contohnya gimana sih mengasihi sesama gitu ya? Kita bisa nih mengasihi sesama dengan cara kita berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya kita mau mengasihi mama, mau mengasihi papa, keluarga, adik kakak, kita doakan mereka setiap hari. Siapa nih yang sehari-hari sudah mendoakan mama papanya, adik kakaknya, dan saudara-saudara yang lainnya? Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk berdoa, karena doa itu yang paling penting. Meskipun kita belum bisa ketemu, kita bisa mendoakannya terlebih dahulu gitu. Nah, setelah berdoa, yang selanjutnya adalah kita juga perlu membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita gitu. Jadi teman-teman misalnya ada temannya nih di sekolah yang kesulitan belajar, teman-teman bisa bantuin. Nah, kalau misalnya sekarang kalian lebih banyak di rumah, ketemu sama mama, misalnya mama banyak ya melakukan pekerjaan rumah, kita bisa bantu juga mama di rumah gitu. Misalnya siapa yang di sini suka diminta bantuin cuci piring, nah atau bantuin ngepel. Nah, teman-teman, kita harus mau mempraktekkan kasih dengan cara seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, kakak mau cerita juga nih tentang tokoh Alkitab, tentang orang Samaria yang murah hati. Yuk kita mau buka bagian ayatnya, teman-teman bisa buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, teman-teman kakak ulangin ya, bisa buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, ayatnya agak panjang ya teman-teman ya, tapi kakak mau ceritain sedikit aja nih tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, jadi pada waktu itu ada orang yang sudah dipukulin gitu ya, disiksa sampai dia luka-luka dan pokoknya luka-lukanya parah lah, ada di jalan gitu. Nah, terus tiba-tiba ada seorang imam lewat gitu kan. Nah, seorang imam lewat, ketika lewat dia hanya melihatnya aja dari seberang jalan, dilewatin gitu, tidak ditolong. Nah, kemudian itu orang yang pertama teman-teman, si seorang imam itu. Terus yang kedua ada seorang Lewi nih lewat lagi. Terus juga dilewatin aja, tidak ditolong, jadi dilihat dari seberang jalan gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, kalian misalnya lagi jalan gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang terjatuh, tergeletak gitu ya, luka. Nah, teman-teman liatin dari jauh. Nah, itu mungkin kita sama nih kayak seorang Lewi ini yang kita hanya lihat aja gitu, kita tidak tolong. Nah, tapi tiba-tiba teman-teman si orang Samaria ini juga lewatin orang itu teman-teman. Dan akhirnya apa yang dilakukan orang Samaria ini berhenti dan dia menolongnya. Nah, kita mau buka nih bagian ayatnya teman-teman. Di Lukas 10 yang tadi kakak sebutkan, di Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kakak mau bacain ya di ayat ke-33 sampai 34-nya teman-teman. Nah, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, itu teman-teman yang dilakukan sama orang Samaria. Nah, baik banget ya teman-teman ya. Jadi ini contohnya bentuk kasih teman-teman. Meskipun orang Samaria ini nggak kenal nih sama orang di jalan itu, tapi dia mau menolong. Nah, sama teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi kita juga, dia tidak melihat kita ini siapa, kita apakah dari keluarga yang seperti apa, apakah kita anak yang nakal atau anak yang baik, anak yang pintar ataupun kurang pintar. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Nah, seperti itulah teman-teman, hidup merdeka dengan kasih. Kita juga mengasihi orang tanpa melihat orang itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ingat nih, misalnya kalian punya teman-teman di sekolah. Wah, ada yang pintar, jago matematika. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita bisa tanya sama dia. Tapi di sisi lain ada anak juga yang kurang pintar, yang kerjanya nanya terus misalnya ya, ngerepotin gitu kan, nanya terus gitu kan. Atau ada anak yang iseng. Nah, kita nggak suka sama anak itu, sama orang itu. Nah, pilihannya teman-teman mau mengasihi atau tidak.
Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus mengasihi mereka juga. Mengasihi orang-orang yang mungkin kita tidak suka, mengasihi bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kakak mau ajak teman-teman buka satu bagian ayat lagi. Nah, ayat ini juga yang paling penting nih untuk nanti kita hafalin. Nah, kita buka yuk di Lukas 10 ayat 27 teman-teman. Oke, kakak bacain ya, kita baca sama-sama bareng-bareng. Oke, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa renungkan dan baca lagi ayat ini. Yang pertama teman-teman, karena Tuhan sudah mengasihi kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Maksudnya adalah ya kita mengasihi Tuhan sepenuhnya teman-teman ya. Jadi tidak setengah-setengah, dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan kita. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa berdoa setiap hari, saat teduh di rumah, kita cari Tuhan setiap waktu teman-teman. Nah, itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Dan kita mau menyenangkan hatinya. Dengan apa? Dengan kita tidak berbuat dosa, dengan kita taat sama papa mama di rumah, dan kita juga tidak berkata-kata kotor. Itu contoh-contohnya teman-teman. Dan juga kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah, contohnya gimana? Kalau teman-teman mengasihi diri kita sendiri, nah misalnya ya kakak contohin ya. Kalau teman-teman lapar, teman-teman kasih makan nggak? Wah, kasih makan kan. Kalau kita lagi lapar, kita pasti makan gitu ya. Atau kalau lagi haus, kita pasti minum. Atau kalau tubuh kita lagi sakit, kita pasti mengobati. Nah, sama teman-teman, kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Ketika mereka susah, kita harus bantu teman-teman. Ketika mereka mungkin perlu didengar ceritanya, kita juga mau dengerin gitu. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian merenungkan. Apakah kita di sini semuanya sudah mencerminkan kasih dari Tuhan? Oke, teman-teman boleh coba renungin. Nah, kalau misalnya belum, yuk kita mau praktek sama-sama. Kita mau praktekkan tentang kasih itu. Kita mulai dari mana teman-teman? Dari rumah kita dulu. Nah, dari keluarga kita, papa mama di rumah, adik kakak, dan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman di sekolah, guru-guru juga kita perlu kasihi. Kakak pembina di Kega juga kita mau kasihi. Jadi semuanya kita mau mengasihi mereka semua. Bahkan orang-orang yang kita juga nggak kenal. Gitu, kita mau kasihi juga, kita mau doakan. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, itu aja dari kakak. Teman-teman bisa jangan lupa ya nanti hafalin nih bagian ayatnya yang tadi, Lukas 10 ayat 27, dihafalin sama-sama. Ketika teman-teman mulai benci sama orang gitu ya, nggak suka sama orang, kita mau ingat lagi tentang kasih. Oke? Nah, teman-teman, sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Jangan lupa dipraktekkan firman Tuhannya dan juga dihafalin ya ayatnya. Nah, yuk teman-teman, kita mau sama-sama berdoa, kita mau tutup mata, kita mau angkat kedua tangan kita mau bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan begitu mengasihi kami boleh beribadah hari ini, kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan, kami boleh menerima tentang firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami. Hari ini teman-teman, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin.